5 penggawa Timnas Indonesia, kepercayaan Sintayong di Piala AFF tahun 2022. Di Garuda. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke babak semifinal Piala AFF tahun 2022 dan bakal menghadapi Timnas Vietnam pada 6 dan 9 Januari tahun 2023. Pelatih skuad Garuda, Sintayong, ternyata memiliki beberapa pemain kesayangan selama mengarungi fase penyisihan grup A. Para pemain favorit Sintayong ini selalu mendapatkan kesempatan bermain dengan menit yang jauh lebih melimpah ketimbang penggawa Timnas Indonesia lainnya di grup A. Setidaknya, terdapat 5 nama pemain yang mencatatkan menit bermain paling banyak selama fase ini. Jika dilihat kontribusinya, maka memang tak aneh jika Sintayong selalu mengandalkan pemain tersebut, sebab para pemain ini sukses menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong. Mereka berhasil mempersembahkan kontribusi yang impresif ketika bermain di lapangan. Nah, siapa sajakah mereka? Mari kita simak ulasannya. Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan menjadi satu-satunya penyerang di skuad Timnas Indonesia yang selalu mendapat kesempatan tampil pada 4 laga grup A Piala AFF tahun 2022. Tercatat, dari 4 penampilannya itu, 3 diantaranya bermain sejak menit awal alias sebagai starter. Sejauh ini, Dendi sudah mengepak 253 menit bermain. Ini menjadi jumlah terbanyak kelima di skuad Garuda. Selain itu, striker asal Bayangkara FC ini juga sudah menyumbangkan 2 gol untuk Timnas Indonesia. Meskipun demikian, pemain berusia 26 tahun ini masih harus memperbaiki penyelesaian akhirnya. Sejauh ini, Dendi sudah 3 kali mencatatkan shots on target dan akurasi tembakannya hanya menyentuh 37,5%. Fahrudin Arianto. Satu-satunya bek tengah yang paling diandalkan Sintayong ialah Fahrudin Arianto. Pemain asal Madura United ini juga punya tanggung jawab lain sebagai kapten Timnas Indonesia. Fahrudin menjadi satu-satunya bek tengah yang bisa mencatat 3 kali penampilan di grup A Piala AFF tahun 2022. Selain itu, ia juga tak pernah tergantikan karena selalu tampil penuh. Dengan demikian, bek asal Klaten itu sudah mengumpulkan 270 menit bermain. Kontribusinya juga terbilang impresif, sebab ia sudah melakukan 3 intercept, 1 blok, dan 9 clearance chase alias sapuan. Untuk urusan tackle, Fahrudin juga telah melakukannya sebanyak 2 kali. Tingkat keberhasilannya pun mencapai 100%. Marco. Selanjutnya, posisi ketiga dalam daftar pemain yang mengumpulkan menit bermain terbanyak di fase penyisihan grup A Piala AFF tahun 2022 ialah Marco. Sampai saat ini, Marco sudah 4 kali tampil bersama skuad Garuda. 3 penampilan diantaranya sebagai starter. Pemain asal Persib Bandung itu juga telah membukukan 280 menit bermain sepanjang fase penyisihan grup ini. Kontribusinya juga terhitung apik, sebab pemain kelahiran Belanda itu sejauh ini sudah menyumbangkan 2 gol untuk skuad asuhan Sintayong. Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata sebetulnya nyaris saja mencatatkan 4 kali bermain penuh pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF tahun 2022. Sayangnya, Nadeo harus mengakhiri penampilannya lebih cepat karena mengalami cedera seusai berbenturan dengan kapten Filipina, Stefan Strop.
Kiper asal Bali United ini akhirnya harus diganti pada menit ke-24 dan melimpahkan bebannya kepada Syahrul Trisna Fadil. Akibatnya, Nadeo hanya bisa mencatatkan 294 menit bermain dari total 4 laga tersebut. Sejauh ini, sudah ada 2 gol yang bersarang di gawang kiper berusia 25 tahun tersebut. Asnawi Mangkualam. Dari seluruh nama pemain yang ada, Asnawi Mangkualam Bahar tercatat sebagai sosok yang paling sering mendapat kesempatan bermain dari Sintayong di grup A Piala AFF tahun 2022. Pasalnya, dari total 4 pertandingan di fase grup, Asnawi selalu mencatatkan penampilan, semuanya juga dimulai sejak menit awal alias selalu tampil sebagai starter. Dari total 4 pertandingan itu, pemain berusia 23 tahun ini sudah membukukan total 303 menit. Tercatat, ia sudah 2 kali tampil penuh selama 2 kali 45 menit, yakni saat laga kontra Thailand dan Filipina. Berbicara soal kontribusi, sejauh ini Asnawi sudah mencatatkan 1 assist. Dia juga membukukan 4 kali key passes sepanjang fase penyisihan grup. Demikianlah tadi sedikit ulasan seputar Timnas Indonesia. Untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik lagi, ikuti terus channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.